Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga di masa pandemi ini kita selalu sehat dan tetap mematuhi protokol kesehatan ya teman-teman. Saya Tiasta Raduiva, di sini akan membagikan seputaran info tentang edukasi pemilihan karir. Kali ini saya akan memberikan edukasi tentang pemilihan karir buat teman-teman semuanya. Saya yakin kalian ini sudah memiliki rencana karir, bukan? Rencana saya di masa depan itu akan seperti apa ya? Setelah lulus, mungkin ada yang ingin bekerja, melanjutkan ke perguruan tinggi. Itu semua harus diperhatikan sesuai dengan kemampuan kalian. Dan juga sudah menjadi koordinasi dengan orang tua kalian. Baik, langsung saja. Di sini akan kita bahas ya teman-teman. Terkadang yang namanya pemilihan karir itu ada faktor yang mempengaruhi dalam pilihan karir seseorang. Kita kenal dengan faktor intern. Itu yang ada dalam diri kita. Contohnya adalah intelijensi atau kecerdasan. Saya yakin yang namanya intelijensi kecerdasan antara satu dengan yang lainnya itu berbeda. Tetapi pada dasarnya semua manusia memiliki kecerdasan sesuai bakat dan minatnya. Tergantung apakah kalian masuk SMK saat ini sudah sesuai dengan jurusan yang kalian minati atau tidak. Karena terkadang juga mempengaruhi yang namanya nilai akademik kalian. Selanjutnya adalah bakat dan minat. Seperti tadi yang saya sampaikan, ketika kalian sudah memiliki bakat tersendiri dan kalian sudah minat memasuki jurusan tersebut, insya Allah karir kalian akan sesuai dengan bakat minat kalian. Selanjutnya adalah keterampilan. Kalian juga perlu memikirkan, saya ini memiliki keterampilan di bidang apa ya? Nah, maka pilihlah pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan yang kalian miliki. Selanjutnya adalah kepribadian. Yang namanya kepribadian itu melekat pada diri kita sejak dini. Ketika kalian sudah terbiasa disiplin akan waktu, maka ketika bekerja kalian juga tidak akan terlambat. Ketika kalian memiliki kepribadian etika yang baik, ketika dalam pekerjaan kalian juga sopan dan santun terhadap atasan kalian ataupun terhadap bawahan kalian ketika kalian menjadi pengusaha. Selanjutnya adalah prestasi. Terkadang ketika kita sekolah, kita memiliki prestasi, bukan? Baik itu akademik ataupun non-akademik. Kita lihat kembali ke belakang, saya itu memiliki prestasi yang sesuai dengan jurusan saya ini atau tidak ya? Apakah saya memiliki prestasi justru dari hobi atau kegemaran saya? Selanjutnya adalah pekerjaan yang sesuai dengan hobi atau kegemaran kita. Mungkin ya, ada yang hobinya mendesain, akhirnya masuk ke tata busana. Ternyata hal itu membuktikan untuk peluang kerja, yaitu menjadi desainer. Terkadang hobi juga membawa sesuai dengan pekerjaan kita. Next, selanjutnya ada waktu senggang. Nah, ketika kita memilih untuk menjadi pengusaha, otomatis waktu senggang kalian jadi akan banyak. Kalian adalah bos di dalam perusahaan kalian atau usaha kalian di situ. Ketika kalian memilih untuk menjadi karyawan, otomatis maka kalian menggunakan waktu senggang kalian ketika kalian istirahat atau berada di jam istirahat. Selanjutnya, aspirasi dan pengetahuan sekolah. Saya yakin ketika kalian masuk di SMK, kalian sudah memilih jurusan. Otomatis, kalian sudah tahu arah kalian itu bekerja dengan seperti apa. Arah kalian nanti ketika masuk kuliah, kalian ingin mengambil jurusan apa, harus dipikirkan terlebih dahulu. Selanjutnya adalah pengalaman kerja. Terkadang yang namanya kita memilih pekerjaan ada yang fresh graduate-nya ataupun yang sudah memiliki pengalaman. Otomatis ya kelas 11 mungkin kalian sudah pernah melakukan yang namanya pengalaman kerja. Walaupun itu adalah magang ya atau PKL. Tetapi itu adalah dasar kalian ketika nanti kalian berada di lapangan pekerjaan seperti apa. Terakhir adalah kemampuan dan keterbatasan fisik. Kalian harus lihat, saya itu mampu bekerja di bagian apa ya? Saya itu fisiknya mungkin lemah, maka saya nggak bisa bekerja dengan hal berat. Misalnya jurusan bisnis dari pemasaran, ada yang namanya helper. Ya, terkadang itu pekerjaannya berat, seperti mengangkat-ngangkat sesuatu hal.
Jika fisik kalian lemah, otomatis jangan pilih pekerjaan yang seperti itu. Jadi sesuaikan dengan kondisi kalian masing-masing. Nah, tadi kita sudah membahas tentang faktor intern atau faktor internal. Selanjutnya di sini kita akan membahas tentang faktor eksternal. Terkadang yang namanya jenis pekerjaan itu didasarkan dengan penghasilan orang tua. Kita ingin kuliah nih, tetapi ternyata orang tua kita dalam kondisi ekonomi ke bawah. Kita harus melihat, oh, kondisi orang tua saya itu seperti ini. Berarti saya harus bekerja terlebih dahulu. Bekerja sambil kuliah misalnya. Jadi, kalian melihat peluang dan juga kemampuan orang tua kalian itu harus dipikirkan lagi. Karena tentu kita tidak ingin kan membebankan atau merepotkan orang tua kita. Kalau memang kita mampu untuk bekerja, kalau bisa kita bekerja terlebih dahulu. Lanjut nanti kuliahnya, seperti itu. Yang paling penting adalah kalian bisa membahagiakan orang tua nantinya. Selanjutnya adalah pendidikan orang tua. Terkadang pekerjaan itu didasari karena keturunannya, karena pendidikan orang tuanya. Kadang ada yang orang tuanya guru, maka anak-anaknya tiba-tiba sudah menjadi guru nantinya. Sudah memiliki pemikiran seperti itu. Karena memang ternyata yang namanya pendidikan orang tua itu terkadang juga mempengaruhi. Makanya tidak ada orang tua yang ingin anaknya itu setara, atau nanti pekerjaannya itu di bawahnya orang tua. Makanya ketika orang tua memiliki pendidikan SMP, anaknya mungkin akan lebih tinggi jenjangnya. Dia akan lulus SMA atau bahkan dia kuliah karena orang tua berpikir, saya tidak ingin anak saya susah seperti saya. Nah, itu perlu kita pikirkan juga ya teman-teman. Nah, lalu selanjutnya ada tempat tinggal orang tua. Terkadang ada orang tua yang menahan anaknya untuk tidak kuliah jauh, menahan anaknya untuk tidak bekerja yang jauh. Kalian tetap diskusikan terhadap orang tua, karena bagaimanapun kalian masih menjadi tanggung jawab orang tua kalian. Lalu adanya sikap dan tanggapan orang tua terhadap prestasi yang Anda capai misalnya. Kalian sharing dengan orang tua, saya dapat prestasi di bidang akademik jurusan akuntansi, misalnya dalam olimpiade akuntansi. Bagaimana nanti saya kuliah aja ya ayah, ibu, seperti itu. Jadi semua yang kalian rencanakan itu usahakan di-sharingkan kembali dengan orang tua kalian. Nah, nanti ketika kalian ingin mengambil jurusan itu, usahakan komunikasikan dengan baik dengan orang tua, sehingga nantinya kalian tidak memiliki beban ketika kalian kuliah. Ataupun nanti ketika kalian bekerja, komunikasikan juga dengan orang tua. Jika saya bekerja ini, saya tidak sanggup jika pekerjaan ini sesuai dengan hobi saya, maka saya pasti bisa menjalaninya. Itu perlu dipikirkan. Selanjutnya adalah keadaan teman-teman sebaya. Jangan sampai kalian memilih pekerjaan itu karena ikut-ikutan teman ya. Jangan sampai seperti itu tidak boleh. Ataupun kalian ingin kuliah, lalu di jurusan yang sama dan di kampus yang sama, karena kalian ikut-ikutan dengan teman. Nah, di sini sangat saya garis bawahi, karena bakat, intelijensi, kemampuan kalian, keterampilan kalian itu berbeda antara kamu dan temanmu itu tadi. Maka perlu kalian gali masing-masing potensi apa yang kalian miliki, sehingga kalian memiliki jenis pekerjaan yang cocok ataupun ketika kalian masuk kuliah yang cocok. Nah, kembali lagi, kira-kira dari yang saya sampaikan ini, saya itu cocoknya berkarir atau bekerja di bidang mana ya? Apakah sesuai jurusan yang sekarang saya mampu? Ataukah saya bekerja sesuai dengan hobi atau kegemaran saya? Apakah saya harus bekerja sesuai jarak tempat tinggal saya? Apakah saya harus menuruti keinginan orang tua saya, walaupun itu tidak sesuai dengan hobi saya? Nah, semua itu perlu dipikirkan kembali dan harus benar-benar dipertimbangkan agar lebih jelas arah mana karir kalian selanjutnya. Baik, yang pertama kemampuan intelijensi atau kecerdasan. Kemampuan ini yaitu untuk menyelesaikan masalah dengan tepat dan cepat, serta kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan. Ketika kalian memiliki kecerdasan yang sesuai dengan bidang pekerjaan kalian, otomatis kalian tidak akan memiliki masalah. Tidak akan memiliki masalah dalam pekerjaan kalian.
Nah, karena hal itu sudah sesuai dengan diri kalian. Jadi, ketika memilih pekerjaan, diusahakan kalian juga harus melihat kemampuan kecerdasan kalian dalam pekerjaan nantinya. Nah, selanjutnya di sini ada bakat. Nah, kemampuan khusus seseorang yang diperoleh sejak lahir. Kemampuan ini biasanya diturunkan dari orang tua. Kemampuan ini jika diberikan kesempatan untuk berkembang melalui belajar, maka menjadi kecakapan yang nyata. Contohnya, orang tua memiliki usaha, seperti usaha kuliner, dan dia pandai memasak. Nah, ketika bakat itu menurun ke anaknya itu pintar masak, dan ternyata dia juga mengambil jurusan boga saat ini, dan nantinya juga menjadi pengusaha kuliner. Nah, berarti itu sesuai dengan bakat dan juga keturunan dari orang tuanya. Selanjutnya adalah minat, ketertarikan atau hobi seseorang pada sesuatu yang digeluti atau disenangi dalam jangka waktu tertentu. Nah, contohnya minat saya adalah menggambar. Mendesain ternyata saat ini adalah menjadi hobi saya. Dan ternyata kebetulan di SMK saya ada jurusan tata busana, dan itu ada desain. Nah, ketika kalian menggambar desain baju dan yang lainnya, menurut kalian itu bagus, dan itu bisa menjadi hobi kalian yang bisa dijadikan pekerjaan. Lanjut, di sini ada kepribadian. Suatu sistem jiwa dan fisik seseorang yang mempengaruhi tingkah lakunya. Nah, kita melihat tingkah laku kita sehari-hari itu seperti apa? Apakah setiap harinya saya meluangkan waktu dengan baik atau tidaknya? Contohnya, pagi sampai siang saya sekolah, sorenya ternyata saya suka jualan online nih. Jadi, saya masak, terus memasarkanlah di situs online. Nah, berarti itu adalah bakat kita. Bakat masuk, minat masuk, jurusannya pun masuk, yaitu tata boga. Baik, demikian yang mungkin saya sampaikan tentang bagaimana memilih karir kalian ketika kalian melihat dari faktor intern dan ekstern kalian. Nah, jadi jika kalian ingin atau baru merencanakan pilihan karir kalian, berarti kalian akan lanjut kuliah di mana ataupun bekerja di mana baru ya. Kalian belum ada pilihan. Kalian bisa membuat timetable yang berisi kegiatan kamu selama 1 minggu. Contoh nih, tanggal 15 kalian dari pagi sampai siang itu belajar sesuai dengan jurusan kalian. Lalu jam 1 siang ngapain, jam 2 ngapain, jam 3 ngapain. Kalian tulis selama 1 minggu. Setelah selesai membuat timetable, maka berilah tanda terhadap kegiatan terpenting bagi kalian di luar sekolah. Contohnya, kalian ketika setelah belajar jam sekolah, sorenya kalian menulis, sorenya kalian memasak, sorenya kalian foto-foto di luar, fotografer misalnya. Nah, setelah selesai, coba kalian renungkanlah hal-hal berikut ini. Hal-hal apa saja sih yang harus kita renungkan? Nah, di sini sejauh manakah kegiatan di luar sekolahmu itu memberikan efek positif terhadap perkembangan belajarmu? Yang kedua, renungkan apakah kamu telah menorehkan prestasi yang baik dalam kegiatan tersebut. Selanjutnya, hal apa saja yang menurutmu berguna dari kegiatan tersebut? Baiklah, terima kasih. Mungkin itu saja edukasi dari saya yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Semoga ilmunya bermanfaat buat teman-teman semua. Apalagi di masa pandemi ini kita sangat butuh sekali wawasan tentang edukasi pemilihan karir untuk masa depan kita nantinya. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Pesan dari saya, tetap jaga kesehatan dan jaga jarak serta mematuhi protokol kesehatan selama pandemi COVID ini. Sukses selalu ya. Stay healthy and stay safe. See you teman-teman. It's easy to figure you out. If I can have you now, then easy's what I'm about. Do I want you or do I want the commitment?